Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas video mata kuliah Teori Akuntansi chapter 8 yang berjudul Kewajiban dan Ekuitas Pemilik yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta. PPT ini disusun oleh kelompok kami yang beranggotakan saya Felicia Deviani Sitihawa dengan NIM 2019-12-11028. Saya Muhammad Aris Alwarid dengan NIM 2019-12-11052. Dan saya Zarsafa Putri Nabila dengan NIM 2019-12-11-024. Berikut presentasinya. Kewajiban dan ekuitas pemilik. Sebuah perusahaan memegang aset karena baik para pemilik maupun pihak-pihak lain atau kreditur telah menyediakan dana untuk mendapatkan aset tersebut. Oleh karena itu, total nilai aset sesungguhnya diperuntukkan bagi beberapa pihak yang memiliki hak atau claims, biasanya untuk pembayaran dalam wujud uang. Terdapat dua jenis klaim yang pasti akan muncul, yaitu klaim oleh kreditur atau liabilities dan oleh pemilik atau owner's equity. Hak dari kreditur atau liabilities dan pemilik atau owner's equity di sini memiliki perbedaan. Kreditur atau liabilities memiliki hak utama pada aset perusahaan dalam hal terjadi likuidasi, dan hak mereka hampir selalu lebih spesifik dibandingkan para pemilik dengan memperhitungkan nilai dan waktu pembayaran. Sedangkan hak dari kreditur adalah tanggung jawab bagi entitas pelaporan. Sedangkan entitas biasanya tidak wajib untuk membuat transfer spesifik atas aset kepada pemilik. Demikian juga ketika sebuah tanggung jawab muncul, ya misalnya ketika dividen diumumkan, hak dari pemilik menjadi sebuah kewajiban atau liability. Contohnya, dividends payable. Atau dengan kata lain, liabilities menunjukkan tanggung jawab dari sebuah entitas, sedangkan owner's equity adalah residual interest or claim atau kepentingan hak atau hak terakhir, namun bukan keharusan untuk mentransfer aset. Next. Masuk ke A, proprietary theory atau teori kepemilikan and entity theory atau teori entitas. Pada bagian ini akan dijelaskan dua teori yang telah diusulkan untuk membantu kita dalam memahami akuntansi, yaitu proprietary theory dan entity theory. Proprietary theory adalah sebuah teori yang didasarkan pada pemikiran bahwa proprietor atau pemilik adalah pusat dari seluruh perhatian. Di bawah pemikiran atau pandangan ini, seluruh konsep akuntansi, prosedur, dan aturan diformulasikan
atau disusun sesuai dengan kepentingan pemilik sebagai dasar pemikirannya. Sementara di sisi lain, kebalikan dari proprietary teori adalah entity teori, mengusulkan agar proses bisnis diartikan sebagai sebuah entitas terpisah dan juga sebagai pencatatan akuntansi atas transaksi dari entitas tersebut. Next. Masuk ke teori proprietary atau kepemilikan. Next. Merupakan teori kepemilikan di mana yang mempunyai uang adalah mengelola uangnya sendiri. Peningkatan aset meningkatkan kepemilikannya. Peningkatan beban akan mengurangi kepemilikannya karena akan menambah kewajiban atau mengurangi aset. Dalam teori proprietary atau kepemilikan, tidak ada pemisahan tanggung jawab dan kewajiban antara pemilik dan pengelola atau manajemen. Tidak ada perbedaan antara pemilik dan pengelola atau manajemen. Dalam teori ini, pemilik sekaligus merupakan pengelola atau manajemen itu sendiri, yang memiliki atau pemilik usaha atau perusahaan juga ikut mengelola usahanya sehingga tidak ada pertanggungjawaban dan bahkan sulit untuk mengukur tanggung jawabnya. Karena pemilik sekaligus pengelola bisa dengan seenaknya sendiri dalam menjalankan usahanya. Pengelolaannya dikelola sendiri oleh pemilik usaha tersebut. Sehingga apabila dikelola sendiri oleh pemiliknya, maka secara otomatis aset perusahaan juga merupakan aset dari pemiliknya. Pendapatan perusahaan juga merupakan pendapatan dari pemiliknya. Utang perusahaan juga merupakan utang dari pemiliknya, dan lain-lain. Semua yang terjadi di perusahaan berdampak atau berpengaruh kepada pemiliknya. Pemilik tidak memerlukan pertanggungjawaban, tetapi pemilik bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan kepada usaha yang dimilikinya. Seluruh elemen dalam laporan keuangan berkaitan dengan pemiliknya. Perusahaan mempunyai aset, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang langsung menjadi tanggung jawab pemiliknya dan mempengaruhi pemiliknya. Next. Kepemilikan menggambarkan kekayaan bersih atas bisnis atau kegiatan usaha dan dapat direpresentasikan dalam persamaan akuntansi, yaitu P sama dengan A kurang L, di mana kepemilikan atau owner's equity adalah sama dengan aset dikurangi dengan kewajiban. P menggambarkan kekayaan bersih pemilik usaha. Seperti yang diungkapkan oleh Sprague, the balance sheet of proprietorship is a summing up some particular time of all the elements which constitute the wealth of some person or collection of person. The whole purpose of the business struggle is increase of wealth, that is increase of proprietorship. Neraca kepemilikan menjumlahkan semua elemen pada periode tertentu yang merupakan kekayaan beberapa orang
atau kumpulan orang. Keseluruhan tujuan dari kegiatan usaha adalah peningkatan kekayaan, yaitu peningkatan atas kepemilikan. Next. Aset menjadi milik proprietor dan kewajiban adalah tanggung jawabnya. Dari pernyataan ini, kita dapat melihat bahwa tujuan akuntansi adalah untuk mencerminkan kekayaan bersih pemilik. Teori ekonomi pada perusahaan mengambil pandangan proprietary dengan menitik beratkan pada peranan entrepreneur owner atau pemilik usaha. Konsep pendapatan yang meningkatkan kekayaan bersih ditunjukkan sebagai pengembalian untuk entrepreneurship, bentuk perikatan usaha. Pendapatan dihasilkan dan beban muncul dikarenakan keputusan dan tindakan dari pemilik dan pemilik representatif. Akun pendapatan dan beban adalah akun pembantu bagi P, di mana secara temporer dipisahkan untuk tujuan menentukan keuntungan pemilik. Pendapatan adalah kenaikan dalam proprietorship, beban adalah penurunan dalam proprietorship. Next. Latar menjelaskan the theory of double entry is based on the idea that expense and revenue accounts have the same algebraic characteristics as net worth. Accounts tending to increase net worth are increased by credits. Accounts tending to decrease net worth are handled in reverse order. Yang artinya, teori double entry didasarkan pada gagasan bahwa beban dan pendapatan piutang memiliki karakteristik aljabar yang sama, seperti kekayaan bersih. Sebagai contoh, akun cenderung meningkatkan kekayaan bersih yang meningkat sebesar kredit. Akun cenderung menurunkan kekayaan bersih yang ditunjukkan dalam urutan terbalik. Oleh karena itu, net income adalah peningkatan kemakmuran atau kekayaan pemilik dari proses bisnis selama periode yang telah ditetapkan. Jika hal ini merupakan representasi dari pendapatan, seharusnya hal ini meliputi seluruh aspek yang merubah kekayaan pemilik selama periode yang telah diberikan atau ditetapkan. Next. Dengan demikian, perubahan kekayaan bersih berasal dari kegiatan yang menghasilkan pendapatan sebagaimana dia melakukan perubahan atas nilai aset. Misalnya, nilai intrinsik. Dari surat kabar Mashead dapat meningkatkan nilai dan bisa menarik premi yang signifikan untuk pemilik jika direalisasikan atau dijual. Dalam kasus tersebut, alasannya adalah bahwa peningkatan kekayaan bersih pemilik harus diakui, meskipun perubahan kekayaan masih menjadi anggapan sampai waktu tertentu.
seperti saat surat kabar sebenarnya dijual kepada pihak ketiga. Masalah akuntansi adalah mengukur perubahan nilai yang masih menjadi anggapan tersebut atau nosional. Next. Untuk sebagian besar praktik akuntansi saat ini didasarkan pada teori kepemilikan atau proprietary theory. Dividen lebih dianggap sebagai pembagian keuntungan daripada beban karena dibayarkan kepada pemilik. Di sisi lain, bunga atas utang dan pajak penghasilan dianggap sebagai beban karena mereka mengurangi kekayaan pemilik. Bagi kepemilikan tunggal dan partnership atau bentuk kerjasama, gaji yang dibayarkan kepada pemilik perusahaan yang sekaligus bekerja dalam usahanya tidak bisa dianggap sebagai beban, karena pemilik dan perusahaannya adalah entitas yang sama, sehingga masing-masing tidak bisa membayar gaji atas dirinya sendiri dan mengurangkannya sebagai beban. Metode ekuitas untuk investasi jangka panjang mengakui kepemilikan atau kepentingan kepemilikan atas perusahaan investor. Next. Oleh karena itu, perusahaan investor berwenang untuk mencatat persentase pembagian laba atas perusahaan investor sebagai profit. Dalam laporan keuangan konsolidasi, perusahaan induk atau parent company menggunakan metode yang didasarkan pada teori kepemilikan atau proprietary theory. Perusahaan induk nampak seperti memiliki perusahaan anak atau subsidiary. Minority interest atau kepentingan minoritas. Dari sudut pandang pemilik, perusahaan anak menggambarkan hak-hak dari grup outsider. Umumnya, minority interest digambarkan sebagai pengurangan dalam hubungan kepemilikan. Gagasan mengenai finansial capital dibandingkan dengan physical capital lebih sesuai dengan teori kepemilikan. Yang pertama, menekankan investasi keuangan pemilik. Sedangkan yang terakhir, fokus pada kemampuan perusahaan untuk mempertahankan operasi fisik tanpa mempedulikan klaim kepemilikan. Sudut pandang kepemilikan melihat tidak ada perbedaan antara aset pemilik dan aset entitas.
Oleh sebab itu, seluruh laba perusahaan adalah laba yang bisa dibagi kepada para pemilik usaha. Jika entitas membutuhkan tambahan sumber daya keuangan, maka dana tersebut akan tersedia dari sumber daya keuangan pribadi milik proprietor. Modal menggambarkan cash yang diinvestasikan oleh pemilik, ditambah dengan profit yang diinvestasikan kembali untuk mempertahankan usaha. Next. Sudut pandang proprietary dalam akuntansi telah disusun pada suatu waktu. Ketika bentuk usaha atau bisnis masih relatif kecil dan terutama untuk kepemilikan dan kemitraan. Namun, seiring dengan munculnya perusahaan besar, teori ini telah terbukti tidak memadai untuk dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan akuntansi perusahaan. Secara hukum, perusahaan adalah entitas yang terpisah dari pemilik dan memiliki hak-haknya sendiri. Seperti misalnya, perusahaan atau bukan pemegang saham mengambil kepemilikan atas aset dan asumsinya sebagai penanggung jawab usaha. Tidak hanya asumsi perusahaan sebagai penanggung jawab usaha, namun juga ciri dari kewajiban terbatas membuatnya sulit atau mustahil untuk mengatakan bahwa pemegang saham bertanggung jawab atas kewajiban perusahaan. Apabila pemegang saham dari sebuah perusahaan besar ingin merealisasikan apa yang mereka anggap sebagai hak mereka dengan jalan menarik aset dari perusahaan besar tersebut, maka mereka akan melakukan pelanggaran hukum. Penarikan cash atau dividen sesungguhnya adalah pembagian yang merupakan prosedur formal yang legal. Next. Akuntabilitas pemilik adalah fungsi penting bagi sebuah perusahaan besar karena adanya kesenjangan atau gap antara manajemen dan pemegang saham. Untuk perusahaan kecil, pemilik senantiasa memperhatikan status keuangan usaha, sehingga gagasan akuntabilitas atau kepengurusan tidak terlalu berarti. Sebaliknya, hubungan antara pemegang saham dengan urusan perusahaan besar sangatlah sedikit. Oleh karena itu,
pemegang saham bergantung pada informasi yang dilaporkan kepada mereka oleh manajemen. Namun, ada beberapa kasus di mana perusahaan besar terhubung kepada satu atau beberapa individu penting atau organisasi secara praktek tidak dapat dipisahkan. Contohnya Rupert Murdoch atau Eden News Corporation. Dalam kasus semacam ini, proprietary theory masih relevan. Next. Masuk ke bagian 2, yaitu entity theory atau teori entitas. Pemisahan antara pemilik dengan manajemen. Akuntansi ditujukan untuk menyajikan informasi badan usaha. Kemudian, prinsip akuntansi diterapkan untuk kepentingan beberapa pihak. Aset sama dengan ekuitas. Teori ini memisahkan antara pemilik uang dengan mengelola uangnya. Karena terpisah, maka pengelola harus menyajikan laporan keuangan dan pemilik uang meminta pertanggungjawaban kepada manajemen atau pengelola. Teori entitas disusun sebagai tanggapan atas kekurangan dari pandangan proprietary tentang status hukum yang terpisah atas perusahaan. Teori ini dimulai dengan fakta bahwa perusahaan merupakan entitas yang terpisah dengan identitasnya sendiri. Teori ini melampaui accounting entity assumption tentang pemisahan urusan bisnis dan pribadi. Martin menguraikan dua asumsi terkait yang terkandung dalam pengertian entitas akuntansi. Yang pertama ada separation. Untuk tujuan akuntansi, perusahaan dipisahkan dari pemiliknya. Viewpoint. Prosedur akuntansi dilakukan dari sudut pandang entitas. Next. Meskipun teori entitas sangat cocok untuk akuntansi perusahaan, pendukungnya percaya bahwa hal itu dapat diterapkan untuk kepemilikan, kemitraan, dan bahkan untuk organisasi nirlaba dengan menyediakan yang pertama, akun-akun dan transaksi diklasifikasikan dan dianalisis dari sudut pandang entitas sebagai unit operasi. Dan yang kedua, prinsip dan prosedur akuntansi tidak disusun hanya untuk suatu kepentingan tunggal. Seperti halnya kepemilikan tunggal atau proprietorship. Patent menyatakan untuk setiap perusahaan bisnis, it is business whose financial history of the bookkeeper and accountant are trying to record and analyze the book and accounts are the record of the business.
The periodic statement of operations and financial condition are the reports of the business. Ini adalah bisnis yang mana memegang sejarah, pembukuan, keuangan, dan akuntan mencoba untuk merekam dan menganalisa buku-buku dan akun-akun adalah catatan dari bisnis. Laporan periodik untuk operasional dan kondisi keuangan adalah laporan bisnis. Next. Adalah benar bahwa entitas bukanlah perseorangan dan tidak bisa bertindak sesuai keinginannya. Entitas adalah sebuah institusi. Namun demikian, entitas adalah sebuah bentuk yang sangat nyata atau very real thing. Menurut Platon, entitas memiliki pengukuran keberadaan yang nyata. Bahkan entitas memiliki kepribadiannya sendiri. Untuk sebuah perusahaan, ketika modal saham diterbitkan, kehidupan perusahaan tidak bergantung pada pemilik sahamnya. Pada umumnya, dari perspektif akuntansi, sebuah entitas bisa diartikan sebagai berbagai area dari kepentingan ekonomi yang keberadaannya terpisah dari pemilik. Next. Ketika sebuah perspektif entitas diambil, tujuan akuntansi mungkin bisa berupa kepengurusan atau akuntabilitas. Bentuk tradisional dari teori entitas adalah bahwa perusahaan bisnis beroperasi untuk kepentingan pemilik modal atau modal equity. Bentuk tradisional dari teori entitas adalah bahwa perusahaan bisnis beroperasi untuk kepentingan pemilik modal atau equity holders, yaitu mereka yang menyediakan dana untuk entitas. Karena itu, entitas harus melaporkan kepada pemilik modal status dan konsekuensi dari investasi mereka. Interpretasi baru melihat entitas beroperasi untuk dirinya sendiri dan berkepentingan atas kelangsungan hidupnya sendiri. Karena hal itu berkaitan dengan kelangsungan hidupnya, entitas bisnis melaporkan kepada pemilik modal dalam rangka memenuhi persyaratan secara legal dan untuk menjaga hubungan baik dengan mereka. Dalam hal entitas membutuhkan lebih banyak dana di masa yang akan datang. Next. Meskipun kedua versi dari teori entitas ini fokus pada entitas sebagai unit independen, pandangan tradisional melihat pemilik modal sebagai rekan atau asosiat dalam bisnis, sedangkan pandangan yang lebih baru melihat mereka sebagai orang luar atau outsiders. Informasi mengandung pernyataan akuntansi untuk pengambilan keputusan di mana telah ditegaskan selama beberapa tahun dapat dengan mudah diasimilasikan dalam kedua interpretasi teori entitas ini. Next.
Dalam teori entitas, fokus dari persamaan akuntansi adalah pusat perhatian. Pemilik dan kreditur dipandang hanya sebagai pemilik modal, yaitu penyedia dana. Persamaan akuntansinya adalah seperti ini. Aset sama dengan equities. Next. Neraca menunjukkan aset entitas yang mana menurut patron seperti mewakili pernyataan langsung dari nilai entitas dan ekuitas yang sama, yang disebutnya sebagai ekspresi yang tidak langsung dari total yang sama. Aset adalah milik perusahaan dan kewajiban adalah tanggung jawab dari perusahaan, bukan pemilik. Hal ini telah dijadikan pendapat bahwasannya dikarenakannya jumlah yang diinvestasikan oleh pemilik modal harus dicatat. Tujuan ini secara logis mengarah ke penggunaan biaya historis untuk aset non-moneter. Karena total pada sisi kanan dari laporan posisi keuangan harus sama dengan total kiri. Setelah menerima dana yang diberikan oleh pemilik modal, perusahaan menginvestasikan dana dalam aset. Untuk aset non-moneter, ini merupakan harga beli. Namun, akuntabilitas tidak selalu diartikan dengan cara menelusuri jumlah awal investasi. Pemilik modal juga tertarik dengan perubahan atas nilai investasi mereka. Pendukung current value menunjukkan bahwa teori entitas mengasumsikan investor tidak cukup dekat dengan bisnis untuk membuat penyesuaian mereka sendiri atas nilai. Oleh karena itu, akuntabilitas harus menyiratkan bahwa penyesuaian yang dinamakan perubahan ini telah dilaporkan. Hal ini juga dijadikan alasan mengapa entitas perlu tahu nilai saat ini dari aset-aset dalam rangka membuat keputusan yang tepat. Next. Di bawah sudut pandang entitas, pendapatan diartikan sebagai aliran masuk aset yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, dan beban adalah biaya atas aset dan jasa lainnya yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan pendapatan selama periode tertentu. Beban mengurangi nilai dari aset entitas. Konsep kepemilikan memusatkannya pada persamaan akuntansinya. Konsep entitas fokus pada sisi lain dari persamaan, yaitu aset. Hal ini dikarenakan aset dilihat sebagai hal nyata yang dioperasikan oleh perusahaan, sedangkan ekuitas lebih abstrak yang berkaitan dengan klaim atas aset, sebuah cara tidak langsung, seperti pandangan patron tentang nilai dari aset. Aset dan beban pada dasarnya sama secara umum. Mereka menyediakan jasa. Ini hanyalah sebuah pertanyaan apakah jasa digunakan atau tetap untuk penggunaan masa depan. Karakteristik dasar dari pendapatan adalah bahwa dia menciptakan lebih banyak aset sedangkan biaya akhirnya mengurangi aset. Accounting theory therefore should explain the concept of revenue atau income and expense in terms of enterprise asset change, rather than as increase or decrease in proprietors or shareholders' equities. Oleh karena itu, teori akuntansi seharusnya menjelaskan konsep pendapatan atau income dan biaya dalam perubahan aset perusahaan bukan sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas pemilik atau pemegang saham. Net income muncul bagi perusahaan. Jika seperti itu, mengapa dia ditutup pada laba ditahan, seolah-olah menjadi milik pemegang saham? Patton dan Littleton berpendapat bahwa para pemegang saham memiliki klaim sisa kontrak pada total aktiva dan itu untuk alasan ini bahwa pendapatan bersih ditetapkan pada laba ditahan. Sebagai kesimpulan, dapat dikatakan bahwa baik teori kepemilikan maupun teori entitas sama-sama berpengaruh dalam prakteknya. Teori akuntansi konvensional didasarkan pada konsep entitas dan laporan keuangan mencerminkan sudut pandang entitas dengan fokus mereka pada dividen dan laba bersih per saham. Perusahaan memperdagangkan saham mereka sendiri yang menunjukkan bahwasannya pasar menerima perusahaan sebagai entitas terpisah.
Namun demikian, konsep kepemilikan juga tetap berpengaruh. Sebagai contoh, dalam konsep kepemilikan biaya, bunga dianggap sebagai beban dan dividen adalah pembagian laba. Selanjutnya akan dibacakan oleh Azhar Safa Putri Nabila. Selanjutnya, definisi liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban untuk menyerahkan manfaat ekonomi di masa akan datang kepada pihak ketiga dalam bentuk uang, jasa, maupun aset yang lainnya. IASB kerangka definisi ayat 49B mendefinisikan kewajiban adalah kewajiban kini perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaian yang diharapkan dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya dari perusahaan, sumber daya, dan manfaat ekonomi. Definisi tersebut mengandung dua komponen arti. Yang pertama, keberadaan kewajiban sekarang membutuhkan penyerahan di masa mendatang, hasil dari transaksi masa lampau atau kegiatan lain yang lewat. Next. Selanjutnya, syarat liabilitas. Syarat dari sebuah kewajiban adalah keharusan bahwa kewajiban adalah hasil dari sebuah transaksi di masa lalu dan keyakinan bahwa hanya kewajiban di masa kinilah yang dicatat, bukan kewajiban di masa depan. Lalu, transaksi masa lalu seperti apakah yang memenuhi syarat kewajiban? Nah, transaksi masa lalu yang memenuhi syarat kewajiban adalah di saat sebuah perusahaan melakukan pemesanan barang persediaan kepada penyedia. Peraturan saat ini menyatakan bahwa tidak ada kewajiban yang muncul sampai barang persediaan tersebut diterima atau hak kepemilikannya berpindah. Oleh karena itu, transaksi masa lalu dalam contoh ini adalah peristiwa penerimaan barang, bukan saat pembuatan pesanan. Next. Selanjutnya, pengakuan liabilitas. Yang pertama itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, jika ada klaim yang kuat secara hukum, maka keraguan atas kewajiban tersebut hampir tidak ada. Kebanyakan liabilitas ditentukan dengan dasar apakah ada klaim yang legal atau tidak kepada entitas. Lalu yang kedua, dapat ditetapkan substansi ekonominya. Apakah benar kewajiban kita telah bertambah atau tidak? Seperti contoh, perusahaan akan mengakui kewajibannya bertambah ketika perusahaan menyediakan kompensasi kepada karyawannya yang sakit. Perlu diketahui bahwa shareholder akan memperhatikan jumlah liabilitas yang tertera pada neraca. Lalu yang ketiga, dapat diukur. Menggunakan konsep konservatisme, akuntansi biasanya akan mencatat kewajiban lebih dahulu daripada mencatat aset, dan akan lebih aman jika menyatakan aset lebih rendah dibanding liabilitas. Mengapa akuntan menerapkan prinsip konservatisme? Para pembuat keputusan biasanya mencari informasi yang netral atau tidak bias untuk pengambilan keputusan, sehingga akuntan harus bersikap hati-hati dalam melakukan proses akuntansi. Itu yang tadi menggunakan prinsip konservatisme. Terus dapat diukur. Untuk beberapa liabilitas, nilai liabilitas diwakili oleh nilai kontrak, seperti jumlah kas yang akan dibayar untuk jasa atau barang yang telah diterima. Untuk kewajiban yang melebihi 12 bulan, kita harus memperhatikan nilai waktu uang, sehingga perhitungan nilai dari liabilitas akan berdasarkan nilai sekarang dari cash flow masa depan yang diharapkan, bukan berdasarkan pada nilai nominalnya. Next. Selanjutnya, liabilitas itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kewajiban pada saat ini. Definisi kerangka menyatakan bahwa kewajiban yang diharapkan mampu menimbulkan manfaat ekonomi.
Dengan demikian, pengorbanan yang sebenarnya masih harus dibuat. Pertimbangan yang mendasari adalah bahwa kewajiban sudah hadir dalam kaitannya dengan pengorbanan di masa depan. Sebagai contoh, hutang adalah kewajiban saat ini timbul dari penyediaan jasa oleh pihak eksternal, misalnya kontrak. Lalu yang kedua, transaksi di masa lalu. Kewajiban harus menjadi hasil dari peristiwa masa lalu. Seperti contoh pemeliharaan pada contoh sebelumnya, peristiwa masa lalu ketika penandatanganan kontrak untuk pemeliharaan menimbulkan kewajiban sekarang. Lalu yang ketiga, itu dasar pengakuan. Pengakuan adalah proses formal untuk melakukan pencatatan dalam elemen-elemen laporan keuangan. Akuntan memerlukan aturan untuk menentukan apakah itu harus diakui atau tidak. Next. Selanjutnya, rangka IASB. Suatu kewajiban harus diakui jika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan item tersebut akan mengalir ke atau dari entitas, dan item tersebut memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur dengan keandalan. Lalu, apa arti dari kemungkinan dan apa yang dimaksud dengan pengukuran reliable? Next. Kerangka IASB memberikan panduan dalam kaitannya dengan pengakuan raca dan unsur-unsur laporan laba rugi. Ayat 82 menyatakan bahwa item yang memenuhi definisi elemen harus diakui jika pertama, besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan berkenaan dengan item yang akan mengalir ke atau dari entitas, dan item ini biaya atau nilai yang dapat diukur dengan keandalan. Next. Ayat 91 memberikan pedoman khusus tambahan, isu-isu penting yang harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan pengakuan atas kewajibannya adalah yang pertama, kemungkinan arus keluar manfaat ekonomi, dan yang kedua, reliabilitas pengakuan. Kerangka IASB menyatakan pengukuran yang reliable itu pengukuran yang bebas dari kesalahan yang material dan bias, dan juga disajikan secara tepat. Kerangka ini menyatakan juga kewajiban tidak bisa diikutkan jika tidak bisa diukur secara handal. Ada juga yang menyatakan pengukuran yang reliable itu yang dapat diperbandingkan atau verifiable, yaitu pengukuran dari liabilitas dapat dikaitkan kepada bukti yang objektif seperti jumlah kontrak atau nilai pasarnya. Namun, kebanyakan akuntan harus menggunakan judgement-nya sendiri dalam mengestimasi liabilitas. Next. Selanjutnya, pengukuran liabilitas. Berdasarkan IFRS, metode pengukuran yang paling umum digunakan untuk kewajiban adalah biaya historis. Next. NS Kerangka memberikan sedikit panduan tentang bagaimana mengukur kewajiban. Sejumlah basis pengukuran yang berbeda dapat digunakan. Di bawah IFRS, biaya historis adalah yang paling umum. Pengukuran nilai wajar lebih umum digunakan. Yang pertama itu ada sewa, instrumen keuangan, pembayaran berbasis saham, dan kombinasi bisnis. Next. Nilai wajar merupakan pengukuran yang digunakan pada awal transaksi yang melibatkan kewajiban dalam hubungannya dengan IAS 17 tentang sewa, IAS 39 tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, IFRS 2 tentang setoran saham berbasis IFRS 3 tentang penggabungan usaha. Apa yang kita maksud dengan nilai wajar dalam hal ini?
Konsep ini didefinisikan dalam standar IAS 17 ayat 4, yaitu the amount for which an asset could be exchanged or liability settled between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction. Dengan demikian, kewajiban yang timbul dalam sewa pembiayaan diakui pada awal berdasarkan nilai wajar sewa, yang menurut definisi di atas bisa menjadi harga pasar untuk aset sewaan. Atau nilai kini dari pembayaran sewa minimum jika lebih rendah di tahun-tahun berikutnya. Pengukuran jumlah kewajiban berdasarkan metode amortisasi biaya, yaitu biaya dari kewajiban awal atau nilai wajar atau nilai tunai pembayaran sewa minimum jika lebih rendah disesuaikan secara tahunan untuk mencerminkan estimasi nilai saat ini. Saldo kewajiban berdasarkan metode amortisasi tingkat bunga efektif. Kita bisa melihat bahwa biaya historis atau modifikasi biaya historis, dalam hal ini amortisasi biaya adalah metode yang paling umum digunakan untuk pengukuran kewajiban selanjutnya. Dua contoh di mana pengukuran nilai wajar diperlukan setelah akuisisi adalah kewajiban pasca kerja seperti pensiun yang diatur dalam Standar IAS 119 tentang manfaat karyawan, dan ketentuan jangka panjang dengan ketentuan 37/AASB IAS 137. Kewajiban kontingensi dan aktiva kontingensi. Dalam kedua kasus ini, liabilitas merupakan liabilitas jangka panjang dan akan dipengaruhi oleh nilai waktu uang. Pada term present value, semakin lama periode waktu sampai penyelesaian liabilitas, nilainya akan semakin rendah. Next. Selanjutnya, employee benefits atau pensiun. Di banyak negara, rencana dana pensiun ditetapkan oleh atasan untuk memberikan manfaat pensiun untuk karyawan. Pengusaha melakukan pembayaran dana pensiun dengan mempertahankan aktiva kepercayaan untuk mendanai pembayaran ketika karyawan pensiun. Dana pensiun adalah suatu badan hukum terpisah dari perusahaan pemberi kerja. Dana pensiun dapat seluruhnya didanai, sebagian didanai atau tidak didanai. Rencana dana pensiun yang sepenuhnya didanai memiliki kas atau investasi yang cukup untuk memenuhi kewajiban dana pensiun anggota. Sebaliknya, rencana yang tidak didanai tidak memiliki kas atau investasi untuk menutupi potensi pembayaran yang belum direncanakan. Sejauh jumlah yang dibayarkan untuk dana pensiun tidak cukup untuk memenuhi kewajiban mereka saat program jatuh tempo, maka dana pensiun tersebut dikatakan tidak didanai. Karena dana pensiun adalah badan hukum yang terpisah, mungkin akan dianggap bahwa rencana komitmen tidak didanai bukan merupakan kewajiban atasan dari sebuah perusahaan untuk membayar dana pensiun. Namun, bisa dikatakan bahwa perusahaan memiliki kewajiban yang adil untuk memenuhi komitmen yang tidak didanai dan karenanya memiliki kewajiban. Untuk mendukung argumen ini, Zimmer dan Taylor memberikan contoh sebuah perusahaan yang mendukung untuk mempensiunkan dana akan kehilangan reputasi dalam pasar tenaga kerja dan pasar lain sebagai konsekuensinya, sehingga menimbulkan suatu pengorbanan manfaat ekonomi. Meskipun beberapa perusahaan tradisional belum mengakui komitmen yang didanai sebagai kewajiban dalam kerangka kerja dan standar IAS 37 atau AASB 137, sulit untuk berpendapat bahwa mereka bukan merupakan kewajiban. Next.
Feli next. Lalu selanjutnya, provinsi dan kontingensi. IAS 37 atau ASB 137 ayat 10 mendefinisikan kewajiban kontingensi sebagai yang pertama, kemungkinan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan yang kedua, kewajiban masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Aris Alwaritz. Ya, sekarang kita masuk ke ekuitas pemilik. Jadi modal itu yang pertama, modal itu merupakan aset bersih suatu badan usaha yang rumusnya P sama dengan A dikurang L. Modal tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan aset, tetapi mempunyai hak untuk melakukan klaim. Kemudian modal adalah sumber dana yang diperoleh dari pemilik dihitung dari selisih aset dengan kewajiban. Dividen merupakan bagian dari laba yang dibagikan kepada pemilik modal yang besarnya tergantung pada kebijakan organisasi. Next. Sekarang kita masuk ke yang pertama, ada hak pemilik. Salah satu fitur dari hak yang diberikan kepada para pihak, baik oleh hukum atau oleh kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan prioritas hak untuk dikembalikan dalam hal badan tersebut ditutup. Secara hukum, untuk kepemilikan tunggal atau kemitraan, kreditur memiliki klaim atas pemilik dan untuk korporasi tuntutan perusahaan. Yang kedua, substansi ekonomi. Baik kewajiban dan ekuitas pemilik merupakan klaim terhadap entitas. Semua pengadu terhadap entitas menanggung risiko kerugian. Tapi karena klaim sebelum kreditor risiko mereka kurang dibandingkan dengan pemilik, pemilik harus menanggung kerugian yang berasal dari kegiatan perusahaan. Mereka membawa beban risiko dalam bisnis. Dalam setiap perusahaan, tingkat risiko kreditur dan pemilik tergantung pada hak-hak mereka. Dengan demikian, perbedaan utama antara hak kreditur dan pemilik adalah bahwa kreditor memiliki hak untuk pemukiman, sedangkan pemilik memiliki hak untuk berpartisipasi dalam keuntungan. Next. Masuk ke konsep modal. Konsep mempertahankan modal dan juga investasi uang atau fisik yang diukur dengan satuan moneter atau daya beli. Konsep modal yang digunakan adalah konsep capital maintenance atau bagaimana menggunakan modal karena merupakan sumber dana perusahaan. Jangan sampai modal perusahaan habis dinyatakan dalam kemampuan daya beli. Modal juga digunakan sebagai bantalan untuk mengurangi resiko jika ada kerugian agar kreditor dapat terlindungi. Jika perusahaan rugi ditanggung pemodal, jika laba dinikmati pemodal. Kreditor hanya menanggung yang telah disepakati perusahaan. Next. Akuntansi modal dipengaruhi oleh ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, di Inggris dan Australia, hukum terkait perusahaan termasuk undang-undang yang berkaitan dengan akuntansi untuk modal. Yang terpenting adalah kebutuhan pemeliharaan modal, yang menuntut bahwa perusahaan mempertahankan secara utuh modal awal mereka. Kerangka konseptual mengakui bahwa baik perusahaan mempertahankan atau tidak modal awal mereka tidak hanya merupakan fungsi dari definisi ekuitas sebagai suatu kepentingan sisa dalam suatu entitas, tetapi juga konsep modal. Modal dapat dikonseptualisasikan sebagai uang yang diinvestasikan atau investasi daya beli atau modal keuangan atau sebagai kapasitas produktif dari entitas modal fisik.
Selanjutnya, modal dapat diukur dengan satuan dolar atau skala daya beli. Berbagai kombinasi dari konsep modal dan skala pengukuran digunakan dalam berbagai model yang berbeda yang menghasilkan ukuran yang berbeda dari modal dalam keadaan yang identik. Next. Tujuan lain persyaratan perawatan modal adalah untuk melindungi kreditur dengan memberikan sebuah bantal atau buffer. Misalnya suatu entitas memiliki modal resmi tidak lebih dari sebesar 10.000 dolar. Jika jumlah aktivanya adalah 100.000, ini berarti bahwa jumlah kewajiban adalah 90.000. Yang rumusnya adalah aktiva sama dengan liabilitas ditambah dengan kewajiban ditambah entitas. Ya. Jika entitas itu harus dilikuidasi dan nilai aktiva yang tercatat hanya 80.000, akan cukup untuk membayar kreditur. Hal ini dimungkinkan karena adanya modal sebesar 10.000. Tanpa itu, kreditur tidak akan dibayar lunas. Modal bukan jaminan untuk perlindungan kreditur, tetapi dapat menawarkan beberapa keamanan. Boleh di next. Klasifikasi dalam pemilik ekuitas. Pada tahun 1950, sebuah komite khusus dari American Accounting Association menjelaskan bahwa alokasi modal semestinya berasal dari 3 jenis. Yang pertama dirancang untuk menjelaskan kebijakan manajerial tentang reinvestasi laba. Yang kedua dimaksudkan untuk membatasi dividen sebagaimana disyaratkan oleh hukum atau kontrak. Dan yang ketiga, mereka yang menyediakan antisipasi kerugian. Komite ini menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, jenis pertama tidak efektif untuk mencapai tujuan dan akan menjadi lebih baik apabila dijelaskan dalam bentuk narasi di tempat lain. Yang kedua, untuk jenis kedua, diyakini catatan ke rekening akan lebih baik pada suatu pengalokasian. Dan yang ketiga, komite merasa apropriasi tidak perlu dan sering menyesatkan catatan. Komite ini menekankan bahwa alokasi tidak boleh mempengaruhi penentuan keuntungan. Next. Kemudian kita masuk ke tantangan bagi pembuat standar. Yang pertama, perbedaan antara utang dengan modal. Saham preferensi secara tradisional dianggap sebagai modal dan karena itu sebagai bagian dari ekuitas pemilik. Tetapi mereka memiliki karakteristik yang juga menyelaraskan mereka dengan kewajiban seperti berikut. Yang pertama ada utang dan modal klaim tetap. Yang kedua, utang dan modal mungkin tidak berpartisipasi dalam dividen lain daripada tingkat tertentu. Yang ketiga, utang dan modal memiliki prioritas atas saham biasa dalam pengembalian modal. Dan yang keempat, pada umumnya tidak membawa hak suara. IAS nomor 32 atau ASB nomor 132 selanjutnya menyatakan bahwa preferensi saham yang menyediakan penembusan wajib oleh isu-isu dengan jumlah tetap atau telah ditentukan pada tetap
atau telah ditentukan tanggal masa depan, misalnya kewajiban keuangan, preferensi saham, utang konversi, dan catatan modal abadi adalah contoh dari efek yang namanya mungkin tidak secara akurat menggambarkan karakteristik dominan efek. Komponen ekuitas mencerminkan pemegang hak untuk mengkonversi keamanan menjadi saham biasa. Setelah itu, pembayaran kepada pemegang selain daripada pengembalian pokok diklasifikasikan sebagai bunga atau dividen atas dasar pro rata sesuai dengan proporsi keamanan yang didefinisikan sebagai utang atau sebagai ekuitas. Tujuan membedakan antara pemilik modal dan kewajiban adalah untuk meningkatkan manfaat informasi bagi pengambilan keputusan. Pertanyaan menarik yang diajukan tentang bagaimana investor melihat efek hibrida yang disebut, yang menggabungkan kedua fitur hutang dan ekuitas seperti catatan konversi, saham preferensi ditebus, dan hutang subordinasi. Next. Penyelesaian hutang. Untuk mungkin diselesaikan dengan cara lain selain dengan pembayaran langsung atau jasa kepada kreditur, kewajiban misalnya bisa dimanfaatkan oleh kreditur sehingga melepaskan debitur dari membuat pengorbanan apapun masa depan. IAS 32 atau ASB nomor 132 menguraikan saling hapus aset keuangan dan kewajiban dalam ayat 42. Situasi itu berhubungan dengan yang disebut sebagai off asset dan pelunasan utang atau penghapusan substansi. Hal ini memungkinkan debitur untuk menghapus hutang dari neraca dan melaporkan aset finansial bersih atau kewajiban hanya jika entitas tersebut memiliki hak secara hukum dilaksanakan saat ini untuk menonaktifkan jumlah yang diakui dan bermaksud baik untuk merealisasikan aktiva dan menyelesaikan kewajiban secara bersamaan. Kemudian keuntungan bagi perusahaan adalah yang pertama, utang itu dihapus dan karena itu utang perusahaan terhadap ekuitas meningkatkan laba tahun berjalan meningkat. Untuk keperluan pajak, keuntungan tersebut tidak diakui karena perusahaan secara hukum masih diwajibkan untuk membayar obligasi. Untuk tujuan pajak, bunga dari obligasi pemerintah akan diperhitungkan dengan bunga obligasi perusahaan. Pencabutan izin perusahaan untuk mengelola sisi kewajiban dalam neraca karena akan surat berharga pada sisi aset. Next. Yang ketiga adalah saham bagi karyawan. Akuntan memperdebatkan apakah setoran saham berbasis menimbulkan beban. Aspek lain dari masalah ini adalah apakah remunerasi yang dibayarkan kepada karyawan dengan cara saham perusahaan atau opsi saham, opsi untuk membeli saham menimbulkan kewajiban atau ekuitas. IFRS nomor 2 atau ASB nomor 2, pembayaran saham berbasis membedakan antara pembayaran saham berbasis yang cash diselesaikan dan mereka yang ekuitas diselesaikan. Ketika barang dan jasa yang diterima atau diperoleh dalam transaksi pembayaran berbasis saham, entitas catatan peristiwa ketika memperoleh barang atau jasa tersebut diterima. Jika barang atau jasa yang diterima dalam transaksi pembayaran diselesaikan saham-saham berbasis, sisi kredit masuk adalah ekuitas pemilik. Sebaliknya, jika barang atau jasa yang diterima dalam transaksi yang akan diselesaikan secara tunai, misalnya jumlah uang tunai sebesar nilai saham entitas pada saat pembayaran dilakukan. Entry kredit sesuai adalah kewajiban. Next. Kemudian kita masuk ke masalah untuk auditor. Kelengkapan kewajiban yang diakui pada neraca dan pengungkapan catatan tentang kontingensi dan kewajiban lainnya merupakan isu utama bagi para auditor. Mereka diwajibkan untuk mengumpulkan bukti hutang, akrual, dan kewajiban lainnya mencakup semua jumlah yang terhutang oleh entitas kepada pihak lain.
Auditor perlu mempertimbangkan kemungkinan penyimpangan waktu, di mana kewajiban yang timbul sebelum akhir periode keuangan tidak tercatat oleh entitas sampai dimulainya periode akuntansi baru. Tes cut-off dirancang untuk mengumpulkan bukti bahwa transaksi dalam periode yang tepat. Di samping itu, auditor perlu menguji apakah kewajiban dicatat sebesar nilai yang tepat, penyembunyian oleh manajer dari kewajiban entitas seperti kewajiban kontingensi, jaminan pinjaman, dan komitmen sehubungan dengan perjanjian kontraktual. Berbagai kewajiban menciptakan kesan solvabilitas yang lebih besar bagi perusahaan. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.